min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus BMTF Onsa Bapak Sulistiono, yang kami hormati Bapak Manajer Umum BMTF Onsa Bapak Siamtukoni SE, yang kami hormati perwakilan dari PSI Ayani, yang kami hormati perwakilan dari Bank Surya, yang kami hormati perwakilan dari Bank Gunung Selamat Syariah, yang kami hormati Ibu Melia Nafratilova SHMKN, yang kami hormati Bapak Aris Supriyatin, yang kami hormati Bapak Dedi Wardian, dan juga yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik tamu undangan yang insya Allah kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, sempat serta panjang umur, sehingga kita kesempatan pada siang hari ini masih bisa dikumpulkan, masih bisa dipertemukan dalam acara Gebyar Muharram 1445 Hijriah yang dilaksanakan di lantai 3 BMTF Onsa. Salawat dan salam kita serahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik tamu undangan, pada kesempatan siang hari ini BMTF Onsa menyelenggarakan Gebyar Muharram untuk memperingati tahun baru Hijriah, di mana pada kesempatan siang hari ini nanti ada susunan acara yang akan kami laksanakan. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, kemudian yang keempat acara inti yaitu tausiah, yang kelima kemudian penyerahan santunan, dan kemudian doa perwakilan dari adik dari rumah yatim, yang kemudian yang terakhir ada door prize. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakan Al-Fatihah acara kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh manajer Baitul Mal BMTF Onsa. Kepada Ustaz Adani Fauzi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لتكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dibacakan langsung
dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Azhari Fauzi. Kemudian acara berikutnya yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh manajer umum Pemda Konsa kepada Bapak Syam Dukoni. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara kegiatan dengan anak yatim. Salam dan salawat kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Sulis, Ketua Pengurus PMD Konsa, yang terhormat Bapak Ustadz Bibi Ghazali, yang terhormat Bapak Mujahid, Direktur PPR Suriah, yang terhormat perwakilan dari Pak Gunung Slamet, yang kami hormati juga Ibu Afian dari BSI Ayani, dan teman-teman pengelola PMD Konsa, dan yang paling kami berharap adalah doa dari anak-anak yatim, dari rumah yatim dan yang lain. Kita berharap berbagi kebahagiaan bersama anak-anak kita di generasi baru. Seperti Rasulullah SAW, ya, anak yatim itu seperti Nabi Muhammad SAW yang yatim dan menjadi pemimpin, ya. Anak yatim itu potensi menjadi pemimpin seperti Rasulullah SAW. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Panitia Pengelola yang alhamdulillah bisa terselenggara acara ini dengan baik. Semoga bisa berjalan dengan baik. Kami berharap kedepannya juga akan lebih baik lagi. PMD Konsa salah satu adalah lembaga keuangan yang bergerak dua sisi, Baitul Mal wa Tahwil. Baitul Mal itu rumah harta, tahwil usaha. Kita berharap kedepannya yang lebih diutamakan adalah di Baitul Malnya. Kenapa? Di Baitul Malnya itu adalah kegiatan harta, zakat, infak, sedekah semakin besar untuk dikelola untuk kepentingan usaha dan kepentingan masyarakat, untuk bantuan anak yatim piatu, untuk musola, masjid, dan ekonomi yang lain, pemberdayaan masyarakat. Harapannya ke depan Allah memberikan kemudahan untuk meningkatkan aset PMD Konsa bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Maka kami mohon bisa didoakan nanti dimudahkan segala urusannya dan mencapai apa yang kita harapkan. Dari saya cukup sekian, nanti akan dikuatkan lagi oleh Ketua Pengurus, dan harapannya nanti bisa setelah disampaikan terlebih dari Ustadz Bibi Ghazali bisa menguatkan tanda tauhid kita kepada Allah Taala, terus nanti ditambahi dengan doa dan sholawat bersama anak yatim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan akan disampaikan oleh pengurus PMD Konsa kepada Bapak Gubernur. Kami persilakan. Ada gelombang tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Yang terhormat Ustaz Bibi Khosani, yang kami hormati perwakilan dari BSI, dari Bank Syariah Gunung Slamet, dari kantor notaris Media Natran Topak, serta dari Bank Syariah. Selamat datang di BMT Honsah. Dan juga yang kami hormati kepada manajer umum beserta jajarannya, dan tak lupa yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, senantiasa kita ucapkan Alhamdulillah atas karunia Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Muharram tahun 1445 Hijriah kita bisa bertemu dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka menjalin ukhuwah kita semuanya, sehingga kita bersama-sama dalam rangka kebaikan itu semuanya. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan para pemirsa istiqomah. Pertama, kami dari pengurus ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada siang hari ini. Dan juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada para donatur, mulai dari Bank Syariah, dari Bank Syariah Gunung Slamet, dari BSI, dan maupun dari notaris. Mudah-mudahan amal kebaikannya, mudah-mudahan infaknya, sedekahnya menjadikan keberkahan bagi semuanya. Allahumma. Dan juga kami ucapkan kepada panitia yang telah ditunjuk oleh BMT Honsah untuk mensukseskan acara ini. Tidak terasa kita sudah menginjak yaitu tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita lebih baik dibanding tahun kemarin. Oke. Apalagi alhamdulillah semakin berkembangnya kemajuan teknologi, alhamdulillah diimbangi dengan juga kemajuan masyarakat kita sudah mulai sadar tentang bagaimana pembiayaan maupun nabung di bank yang syariah. Alhamdulillah masyarakat kita sudah responnya sudah bagus. Terlihat pertumbuhan masyarakat kita tentang syariah itu sudah mulai berkembang besar. Mari bersama-sama di tahun baru Islam ini, tahun baru yang 1445 Hijriah ini, kita mulai berbenah. Yang kira-kira yang tadinya yang tadinya mungkin melihat BMT Honsah, melihat bank-bank syariah kayaknya dianggap sebelah mata. Tapi mulai sekarang di tahun ini kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan sebuah riba, karena riba itu dosa besar. Insya Allah bapak ibu semuanya sudah tahu bahwa dosanya melebihi berzina dengan ibu. Yuk kita bersama-sama hijrah. Ya, hijrah dari yang tidak syariah menjadi yang syariah. Waduh, pembiayaan di bank syariah, pembiayaan di BMT Honsah kayaknya lebih mahal dibanding bank konvensional. Sebetulnya kalau kita hitung, insya Allah kita cari keberkahannya.
Keberkahan inilah yang menyebabkan hidup kita itu lebih mulia, hidup kita itu lebih bahagia dan menenteramkan. Insya Allah seperti itu. Saya kira itu yang kami dari, sekali lagi ya, kami dari pengurus BMT Nusa mengucapkan terima kasih pertama kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah mempercayakan ke BMT Nusa untuk mengelolanya, mengelola keuangannya sehingga uang yang kita kelola, yang dikelola di BMT ini insya Allah sesuai dengan syariat sehingga halal dan thayyib. Jadi tidak usah khawatir, apalagi yang arisan-arisan ini kami juga akan mengelola sesuai dengan syariat. Soal-soal ada bonus-bonus tadi adalah itu bagian dari bagi hasil. Uang yang dititipkan ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, ibu-ibu yang dititipkan ke BMT Nusa ini dikelola oleh BMT Nusa, ternyata ada bagi hasil. Bagi hasil ini yang dikembalikan kepada ibu lagi. Makanya ada bonus tadi kayak mesin cuci, kayak setrika dan lain-lain. Insya Allah ke depan juga tadi telah disampaikan oleh panitia, mungkin akan ada pembagian, ya bukan pembagian ya, undian sepeda motor. Mudah-mudahan ke depan lagi kalau bagus lagi bisa undian mau doakan saja ya. Allahumma amin. Apalagi ini bulan Muharram. Itu yang bisa kami sampaikan, dan apabila dalam pelayanan ini ada kekurangan dan kekhilafan atas kekhilafan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan oleh Ketua Pengurus BMT Nusa. Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Didi Kosari. Kepada beliau Ustadz Didi Kosari kami persilakan. Mohon maaf ini dipakai apa ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau manajer umum dari BMT Nusa serta para manajer dari ataupun yang mewakili dari PT PPRS Gunung Slamet Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Ahmad Yani, kemudian dari Bank Syariah Suriah, kemudian dari kantor notaris yaitu Ibu Melia Natra Tilova SH MKN.
yang semuanya mudah-mudahan pada siang hari ini sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kami hormati kepada segenap pengurus, wabil khusus Ketua Pengurus BMT Homsa, yaitu beliau Bapak Sulis, dan semua para pegawai karyawan, para anggota yang pada kesempatan siang hari ini turut hadir, dan tidak lupa pula kepada adik-adik kita yang juga ini merupakan amanah kepada setiap umat Islam, yaitu adik-adik dari yatim piatu. Yatim piatu niku jangan dijadikan seperti yatim piatu yang dinyanyikan oleh Oma Irama. Oma Irama kalau menyanyikan yatim piatu kan, yatim piatu malang nasibmu, ger bisa jangan dibuat malang nasibnya wong yatim piatu. Itu gas niki alhamdulillah dari bank-bank syariah niki ada nanti satu, mungkin boleh dikatakan apakah itu dana, apakah itu bagian dan sebagainya, apa maknanya lah, yang nantinya akan disalurkan kepada anak-anak yatim. Itu kalau secara perkantoran. Tetapi secara pribadi saja niki kita juga dianjurkan anak yatim niku bukan hanya sekedar dimelasi, tapi supaya dimuliakan. Kan ayatnya seperti niku nggih. Hendaklah kita itu memuliakan anak-anak yatim. Jadi bukan hanya sekedar untuk dimelasi, boten, tapi dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan peringatan niki tahun baru atau Gebyar Muharram nggih. Gebyar Muharram, tahun baru Islam. Sekarang sudah memasuki tahun 1445. Di mana tahun baru Islam niki sebagai pengetahuan serba sedikit, sebab kalau kita mau mengkaji soal tahun ini bisa kita mengambil mungkin dari sejarah waktu, sejarah kalender Hijriah, atau mungkin secara spesifik lagi keutamaan bulan Muharram. Ada lagi di dalamnya keutamaan amalan-amalan yang ada di dalam bulan Muharram. Ataupun mungkin juga ada yang lebih khusus lagi, yaitu apa yang terjadi pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, yang jatuhnya nanti pada hari Jumat yang akan datang. Kalau untuk menceritakan semua ini tidak mungkin, waktunya sedikit. Nah, saya ingin mengambil hikmah dari apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Muharram yang berpotensi mendapat pahala yang sangat besar. Saya membuka dengan sebuah kisah terlebih dahulu. Dahulu niki kalau nggak salah di Irak, ada seorang qadhi. Qadhi niki setaraf dengan hakim dalam sistem Islam niki. Qadhi ini ya tentu saja seorang qadhi niku kealimannya sudah sangat luar biasa. Datanglah suatu ketika niki tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. 10 Muharram niku dinamakan hari Asyura. Kenapa sampai hari Asyura niku? Oleh Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat beliau bernama Ibnu Qatadah, ngan siami yaumi Asyura. Rasulullah itu menjawab, yukafiru sanatal madiyah. Orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu. Kan lumayan gitu. Kita punya dosa diampuni 1 tahun. Lah nih, kalau boleh kita jangan ketinggalan. Seharusnya sih bulan Muharram niki dikatakan oleh Rasulullah afdholus siyami ba'dar Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan itu ialah berpuasa di bulan Allah. Allah saja menyandarkan nama bulan Muharram niki disebutkan Syahrullah, bulan Allah. Mana-mana ada perkataan yang disandarkan dengan nama Allah, maka menandakan bahwa yang disandarkan itu mempunyai nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Baitullah disandarkan kepada Allah, naqatallah, unta Allah, semua mengandung perkara yang ada keistimewaan di dalamnya. Niki. Maka ini saya lanjutkan cerita tadi. Seorang qadhi niki datang pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura.
ada seseorang janda nih, janda niku kalau dalam kategori Islam niku termasuk orang yang harus diberi perhatian. Selain daripada anak yatim juga para janda. Cuman ada salah sangka nggih, ger nyenengi para janda nyenengi niku dalam arti niku ikut membantu mereka. Karena adanya janda inilah yang menjadikan juga adanya anak yatim. Kan ngaten nggih? Karena anak yatim niku menurut syariat niku anak yatim itu ialah anak yang belum usia dewasa sedangkan ia ditinggal mati oleh bapaknya. Maka itu namanya anak yatim. Jadi yang menjadi acuan itu bapaknya. Maka yang dimaksud dengan janda niki juga kedudukannya yang harus diperhatikan juga hampir sama dengan apa? Anak yatim. Seperti ini. Lah niki. Maka niki pada suatu ketika datanglah tanggal 10 Muharram atau hari Asyura seorang qadhi niki. Dia didatangi seorang janda yang punya anak 3. Nah, niki sebagai ujian. Kemudian apa yang diminta oleh janda itu? Wahai Pak Qadhi, jenengan orang kaya punya kedudukan. Saya datang ke sini sesungguhnya ingin meminta derma. Ini tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Di mana hari Asyura ini hari yang dimuliakan, hari yang penuh dengan berkah. Tolonglah aku diberi makanan untuk cukup memberi makan kepada diriku dan keluargaku. Ternyata apa jawab Qadhi niki? Wah nih, qadarullah nggih. Qadhi niki mengatakan, "Ya nanti sore nanti siang aku berikan." Datanglah ke rumah. Setelah habis duhur datang ke rumah, ternyata ditanya lagi, dia beralasan lagi, nanti kalau mau diberi akan aku beri nanti setelah habis maghrib. Kecewalah niki seorang janda beserta 4 anaknya niki. Akhirnya kemudian dia dengan kecewa karena yang dijanjikan oleh qadhi niku tidak diberi, pergilah ia berjalan kaki menuju rumah. Di tengah perjalanan ada bertemu dengan seseorang. Ternyata seseorang niki bukan orang Islam, dia orang Nasrani. Nah, ketika melihat ada perempuan berjalan dengan 3 anaknya, maka ditanyalah, "Wahai ibu, dengan anaknya ini anak siapa dan ibu siapa?" "Saya seorang janda, ini anak-anak saya." "Lah dari mana ini sudah malam begini baru berjalan-jalan?" "Aku sebenarnya tadinya sudah dijanjikan akan diberi sesuatu oleh seorang qadhi. Tetapi dia berjanji sampai 2 kali, ternyata aku datang tidak diberi juga." "Nah, apa yang kau inginkan?" "Sebenarnya saya hanya menginginkan 10 gantang dari gandum saja." Seperti itu. Maka apa niki? "Silahkan masuk saja ke rumah aku," oleh orang Nasrani niki. Kemudian disuruh masuk. Setelah disuruh masuk, maka kemudian apa yang dilakukan? Maka diberilah uang, diberi uang secukupnya. Kemudian diberi apa yang diminta diberi, kemudian ditambah dengan uang. Jumlahnya uang niku sampai 1000 dinar. Seperti niku. Lah akhirnya bagaimana? Lah datanglah malam niki, pada malam harinya qadhi itu bermimpi bahwa dia melihat istana yang sangat luar biasa, yaitu berupa surga yang sangat indah. Akan tetapi surga yang sangat indah sesungguhnya sudah tertulis atas namanya. Akan tetapi giliran mau diberikan disetop oleh malaikat bahwa surga ini tidak akan diberikan kepada orang ini. Tapi surga ini akan diberikan kepada seorang Nasrani yang ada di sana. Maka begitu mimpi tersebut dia terbangun, dia teringat, barangkali tadi saya sudah berniat mau menyantuni anak yatim, tapi aku tidak memberikannya, janji saya. Maka kemudian apa? Kemudian dia terus begitu bangun pagi harinya nih pergi mencari orang Nasrani yang disebutkan tadi. Dicarilah seorang Nasrani, kemudian dikatakan, "Wahai, apakah betul kemarin ada seorang perempuan dengan 3 anak datang ke sini?" Dia mengatakan, "Ada." "Apa yang kau berikan?" "Aku berikan 1000 dinar, kemudian aku berikan apa yang ia minta." Nah, maka qadhi ini mengatakan, "Bolehkah apa yang telah kamu minta aku balas dengan 10 kali lipat?" Tadi mau diganti 10 kali lipat. Kemudian dia mengatakan, "Tidak bisa. Bagaimana kalau aku ganti lagi uang yang telah kamu berikan 20 kali lipat?" 20 kali lipat pun tidak akan aku berikan. Kalau begitu saya tambah 3 kali lipat. 3 kali lipat pun tidak akan saya berikan.
Maka kemudian dia mengatakan, bagaimana? Wahai orang Nasrani, bukankah kamu seorang Nasrani? Iya, aku seorang Nasrani. Kemudian orang Nasrani ini bertanya, kenapa engkau sangat-sangat ingin mengganti uang yang sudah aku berikan kepada janda tadi? Dia mengatakan, karena sebenarnya tadi malam aku bermimpi mendapatkan surga yang sangat indah, yang akan diberikan kepadaku tapi tidak jadi. Katanya surga ini milik kamu. Akan tetapi saya datangi ternyata engkau orang Nasrani. Apa jawab Nasrani? Tahukah kamu wahai Qodi, saya memang seorang Nasrani. Tetapi pada saat sore hari aku membantu seorang janda dan 3 anaknya. Tadi malam aku bermimpi mendapatkan surga yang sangat indah. Hanya surga yang sangat indah itu syaratnya harus menjadi orang Islam. Maka ketika itu kemudian aku bersahadat masuk Islam. Nah ini dengan ada cerita ini, seorang Nasrani ini pun bisa mendapatkan hidayah karena menyantuni anak yatim. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena momen yang ada nih dalam bulan Muharram, salah satu diantara di lain daripada puasa itu adalah bersedekah. Maka Rasulullah sampai menyebutkan berkaitan dengan anak-anak yatim ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan ada satu hadis yang sangat luar biasa nih, kalau bisa menyantuni anak yatim bukan sekedar menyantuni nih, tapi bagaimanakah supaya anak yatim itu dibiayai sehingga bisa sampai mandiri. Ada sebuah hadis nih riwayat Tirmidzi dikatakan, man qobado, barang siapa yang mengambil apa? Mengambil al yatima, anak yatim, mimbainil muslim, dari anak-anak keturunan orang Islam. Kemudian apa? Ayut imahu, kemudian ia memberi makan. Wa yasrobahu, dan dia memberikan minum, dicukupi keperluan makan dan minumnya. Maka apa yang dikatakan? Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya selagi dia tidak melakukan dosa yang besar. Nah, tapi dalam keterangan disebutkan hatta yahniya minhu, sehingga anak-anak yatim ini bisa menjadi anak-anak yang mandiri. Jadi bisa nih, merupakan aset yang sangat luar biasa. Maka Allah mengatakan wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Tapi syaratnya tadi, ngurusi anak yatim sehingga anak yatim niku bisa sampai mandiri. Kalau boleh ada anak yatim entah 1 entah 2 niki bagi orang-orang yang punya harta aja meneman. Kalau ada anak yatim niku kalau bisa niku dibiayai makan dan minumnya, disekolahkan yang baik-baik, diarahkan yang baik-baik, sehingga nantinya dia menjadi anak-anak yang mandiri. Orang seperti ini 1 orang saja bisa diambil olehnya, ini merupakan tiket baginya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia niku beragam nggih. Ana manusia sing komplit bapak ibune. Gimana? Ada juga anak-anak yatim. Dari manusia yang banyak ini juga ada yang ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Kan ngaten nggih? Ada juga yang ditakdirkan menjadi orang yang miskin. Sebenarnya ini merupakan satu ladang. Di antara yang ada niki supaya saling melengkapi. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia niku sugih kabeh? Nek menungsane sugih kabeh repot bapak-bapak ibu-ibu. Siapa sing dadi kuli bangunan, siapa sing tukang ngwangi sampah, siapa sing tukang cucine niku sinten, karena wonge pada sugih. Kan ngoten nggih? Maka adanya seperti itu niku merupakan rahmat dan hikmah. Sesungguhnya yang namanya surga itu channelnya sudah ada di sekeliling kita. Di sekeliling kita banyak janda, anak yatim, itulah surga. Di sekeliling kita ada masjid, itulah jalan menuju surga. Di sekeliling kita ada orang-orang miskin, itulah jalan menuju surga. Tinggal kita sadar atau tidak dengan hal itulah. Ini dibekali dengan ngaji. Dan itulah Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen di dalam bulan Muharram niki sungguh sangat luar biasa. Memberikan sedekah niku salah satu di antara anjuran di dalam selama bulan Muharram. Ya, ada juga hadis mengatakan man masaha ra'sal yatim, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim. Maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengangkat derajatnya dari setiap helai rambut yang diusap dengan tangannya.
Tapi makna tengriku ngusap ku ora segera diusap-usap tok nggih. Anak yatim diusap men ganjarane. Bukan itu nih maksud. Lebih spesifiknya niki yang dimaksud orang mau mengusap sesuatu niku menandakan rasa sayang. Gimana? Teka kucing, nek tek kucingnya diserampang, gue jenenge ora sayang karo kucing. Gimana? Tapi datang saya karo kucing, kok dilus-elus, diusap-usap, menandakan bahwa wong niku sayang terhadap kucing. Gimana? Lan ini demikian makna mengusap niku yang dimaksud niki sayang dalam arti gini ku orang ukur sekedar anak-anak yatim diusap tok kepalanya mboten. Kan niku saya dari bentuk yang terendah itu, tapi dalam terjemahan yang lebih luas lagi, orang yang berharta tidak hanya cukup mengusap anak yatim, tapi bagaimanakah anak yatim ini bisa menjadi anak yatim yang mandiri. Lah niki merupakan niki menjadi bagian berkah dari BMT Khomsa. Hari ini ada santunan kepada anak yatim. Allahumma amin. Mudah-mudahan usahanya jadi menambah keberkahan. Apakah berkah itu? Berkah itu menurut alim ulama mengatakan al-barakatu hiya ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu tambahnya kebaikan. Mana-mana perkara entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, asal perkara tersebut menjadikan tambah kebaikan, itu namanya berkah. Adanya BMT Khomsa, kok jadi tambah kebaikan? Ada santunan, mungkin juga nantinya ada yang lain-lain yang akan diberikan seperti ini. Maka insya Allah ini mensejahterakan dari para anggotanya, mensejahterakan masyarakat sekelilingnya, mensejahterakan para anak-anak yatim seperti itu, sekedar berbagi dan lain sebagainya. Insya Allah dengan tambahnya kebaikan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu membawa berkah. Dan berkah itu tidak mesti harus perkara yang menyenangkan. Apa saja yang menambah kebaikan itu namanya berkah. Ada orang sakit, umpama nih. Ketika dia sehat, sehatnya niku tidak eling maring ibadah. Kalau Gusti Allah kelalen nggih, dengan sehatnya hanya memikirkan kehidupan dunia, mohon tidak ada baik-baiknya untuk beribadah. Diberilah sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi sakit, menjadikan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sakitnya membawa berkah. Saya juga sering mendengar nih, ada orang di penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Ya, ada yang karena berjudi, ada yang karena mencuri dan lain sebagainya. Dimasukkan ke dalam penjara. Yang namanya niku orang suka mencuri tentunya entah sholat entah tak kan nggak tahu nggih. Kira-kira maling sholat nama mboten niku. Nah, pekerjaannya kan harus niku. Suatu ketika tertangkap. Wah, namanya pencuri tertangkap saja baru tertangkap pun babak belur. Gimana? Ini kalau dengar tertangkap nang buntin niku stadion nggih, orang yang biasa mencuri napa niku laptop, ada mencuri HP niku motor juga niku ketangkap nggih kalau maca niku statusnya. Lah niku baru ketangkap saja niku sudah babak belur. Lah kemudian dimasukkan ke dalam, dilapor ke dalam, masukkan ke kantor polisi. Nang kantor polisi pun gitu digebuki maning lan seperti niku. Akan tetapi setelah dia divonis hukuman penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata di dalam penjara ada dididik supaya tertib sholat. Didatangkan ustadz supaya memberi pengajian, memberi arahan. Akhirnya apa? Karena dididik setiap hari sholat harus berjamaah dan lain sebagainya. Akhirnya yang tadinya dia tidak bisa baca Al-Quran, ketika di penjara malah bisa baca Al-Quran. Ketika di luar niku tidak pernah sholat berjamaah, justru di dalam penjara malah rajin berjamaah nih seperti niku. Maka setelah divonis setahun 2 tahun keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara jadi rajin sholat, jadi pinter adzan, bisa baca Al-Quran. Saya juga ada orang yang baru masuk penjara niku keluar nih. Cerita kali kula Pak Didi, aku di penjara justru bulan Ramadan kemarin saya setiap hari membaca Al-Quran 2 juz setiap hari. Padahal ketika dia bebas niku orang tahu baca 1 hari 2 juz. Seperti ini. Lah inilah dengan di penjara itu menjadikan dirinya bertambah kebaikan. Maka masuk penjara ini, masuk penjara membawa berkah. Cuman yang kita inginkan aja nganti kita mendapatkan keberkahan karena kena musibah. Gerbisan niki berkah karena kita melakukan kebaikan. Gini contohnya adanya santunan. Bapak-bapak sekalian nggih. Karena niki mengenai anak yatim kan sudah ada ayatnya nggih.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kan niku nggih, niku dikatakan pendusta terhadap agama. Kenapa niku pendusta agama niku? Tahukah kalian, tahukah kamu siapakah para pendusta agama? Niki pertama niku yaitu orang-orang yang suka menghardik kepada anak-anak yatim. Maka saya ingatkan tadi kalau tembangannya Oma Irama kan nggih, yatim piatu malang nasi bisa niku yatim piatu jangan menjadi orang yang malang nasi bisa dibahagiakan. Bagaimana cara dia bahagia? Ini ada juga niku nasi daria niku menyanyikan lagu yatim piatu nggih. Jangan sedih yatim piatu tidak punya ayah dan ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana harus dituju. Kalau orang tua sudah meninggal dunia gini, itu memang merupakan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihatkan pada para adik-adik niki, gising lillahi tangan diterima sebagai takdir. Saya nasihatkan gising sabar. Ada kalanya niki banyak-banyak orang-orang yang sukses niku lahir dari bapaknya pun meninggal atau belum sempat besar nggih. Ayahnya sudah meninggal dunia. Niki banyak cerita-cerita kehidupan yang orang-orang sukses niku diangkat dari situ niku. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukankah engkau seorang anak yatim? Kemudian oleh Allah diangkat menjadi nabi. Niki seperti itu. Lah niki, maka caranya ke arah sana niku nggih tentu harus dibekali dengan ilmu. Lah niki. Maka anak yatim niku ada dua kategori nggih. Anak yatim dari orang kaya. Kan orang kabeh wong yatim hidupnya miskin nggih, bapak-bapak ibu. Bapak kemien direktur bank, bapak niku mien dadi konglomerat mungkin karena meninggal dunia masih kecil, ya berarti anaknya membawa harta yang banyak. Lah kalau anak yatim seperti ini yang tidak boleh niku jangan dalam ayat surat An-Nisa ayat 10 nggih, sesungguhnya orang-orang yang suka memakan hartanya anak yatim pada hakikatnya dia sama halnya dengan masukkan ke dalam perutnya api neraka. Dan dia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sangir. Niku ada ancamannya. Ancamannya seperti itu. Misalkan ada anak yatim berharta banyak, tapi orang yang disuruh menjaga anak yatim hanya hartanya dikadali mawon. Yang seperti ini, orang yang memakan harta anak yatim dengan tanpa hak zulman, dengan aniaya ini sama halnya dengan memakan atau memasukkan api ke dalam perutnya. Ancaman Allah, saya launa sa'ira, dan kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Jadi anak yatim ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Yang kedua bisa menjadikan seseorang masuk surga. Niki keunikan dari anak yatim itu seperti itu. Lah yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam masuk neraka, orang yang suka memakan harta bendanya anak. Niki berhati-hati. Bapak kewis ninggal, niki dulu-dulu pada iri. Bagaimana niki karena merasa adine sing ninggal, niki padahal dia punya keponakan sudah yatim, hartanya banyak, bukan dijaga bagaimana cara mengurus hartanya supaya anak yatim niki bisa mandiri, tetapi dia mengambil harta bendanya yang diambil secara aniaya. Nah ini orang seperti ini yang akan digolongkan pada orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua niku anak yatim yang tergolong du'afa. Karena yatim itu sendiri kan anak yang ditinggalkan oleh bapaknya dan anak tersebut belum mencapai usia dewasa. Nah, ini yang dimaksud dengan anak yatim. Kenapa seperti itu? Karena bapak tugasnya itu mencari nafkah. Karena yang sudah mencari nafkah niki sudah tidak ada, otomatis kan dalam keluarga niku ada ketimpangan. Nah, inilah tugasnya orang-orang yang berharta untuk bisa menyalurkan hartanya kepada anak-anak yatim, dan itu merupakan satu tiket yang sangat luar biasa. Jadi misalkan ada orang tidak mempunyai anak pun sebenarnya bisa punya tiket. Kalau tidak mempunyai anak jangan khawatir, karena apa? Bisa mengadopsi anak yatim, menguruskan anak yatim, disekolahkan, dibiayai sehingga menjadi orang yang bisa mandiri. Satu orang saja bisa menjadi tiket dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan, "Ana wa kafilul yatim hakadha." Rasul mengatakan, aku dengan orang yang suka menjamin anak-anak yatim seperti ini. Rasulullah menyatakan seperti ini.
Kemudian Rasulullah berisyarat sababaha dengan telunjuknya, wal wusta dan dengan penunggulnya niki. Rasul mengatakan seperti ini, fil jannah, di dalam Rasulullah berisyarat seperti ini. Ana wa kafilul yatim hakadha. Aku dan orang yang suka menjamin anak yatim seperti ini, fil jannah, di dalam surga. Maksudnya apa? Orang yang mau menjamin anak yatim, suka mengurusi anak yatim, kelak kedudukannya akan sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki, mulane mungkin pada tahun ini 25 orang mungkin yang akan datang, kalau memang tambah berkah lagi mungkin bisa tambah nih Pak Direktur. Demikian juga yang lain-lain. Jadi kalau mau memberi bantuan yang memang hebat, niku salah satu diantaranya niku pada anak yatim. Yang kedua niku janda gitu. Jadi kalau bisa ada anak yatim itu, tapi juga wonten jandane mboten keri. Tadi kita dengar bisa niku juga janda iki. Karena apa? Rasulullah dalam sebuah hadis niku, Rasulullah niku sungguh sangat sayang kepada anak-anak yatim dan para armalah. Armalah niku artinya para janda-janda. Sehingga Rasulullah niku pernah diundang oleh seorang janda miskin. Diundang oleh seorang janda miskin. Dia baru datang ke rumahnya, padahal yang disuguhnya niku makanan yang kategorinya makan biasa saja, tapi Rasulullah sangat menghormatinya. Niki Rasulullah SAW, niki suka membantu seperti itu. Lah ini, maka diantaranya niki yang disebutkan yang hampir sama dengan anak yatim niku adalah, kalau dalam surat An-Nisa ayat 36 juga disebutkan nih, anak yatim niku termasuk kategori yang ketiga, urutan yang ketiga yang harus dibuat baik. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba wal yatama. Jadi setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sanak kerabat yang dekat, yang ketiga ini berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ngaten nggih? Maka Bapak Ibu sekalian, kalau memang di dalam tempat kita niki ana sedulure dewek sing yatim, niku lebih dekat lagi. Harus diutamakan lagi. Seperti itu. Misalkan dalam BMT niki ada, ini diambil dari saudara-saudara para niki, kemudian siapa saja yang ada kedekatan niku diutamakan. Kemudian kalau tidak ada mengambil yang lain. Seperti niku, karena niki juga termasuk perkara yang ada dalam kaitannya dengan masalah berbuat baik. Intinya anak yatim niku boleh anak yatim kerabat, boleh anak yatim dari orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, waktunya masih cukup enggak ini? Apa sudah cukup? Saya takutnya nanti pembagian waktunya 10 menit. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sekeliling kita sebenarnya jalan menuju surga itu sungguh sangat banyak. Jadi kadang-kadang Allah menciptakan satu kekurangan, satu kondisi niku justru menjadi ladang bagi orang yang ada sebaliknya, orang kaya. Dengan adanya orang miskin ini menjadi ladang surga bagi orang yang kaya. Dan kalau diteliti dari hadis-hadis yang banyak ini, kebanyakan cerita orang masuk surga itu bukan karena sholatnya sing mempeng tahajud sing akeh kados niku. Mboten kados niku. Ternyata di antara cerita-cerita yang banyak masuk surga niku adalah kepedulian kepada sesama manusia. Di samping sholatnya tentunya dilakoni nggih. Peduli kalau menungsa nggak ora sholat ya percuma pada baik lah nih. Karena apa? Ya semua kebaikan oleh Allah dibalas. Orang tidak sholat pun ketika melakukan kebaikan mau menyantuni anak yatim ya dibalas oleh Allah. Cuman balasannya niku kontan di dunia. Mungkin begitu dia menyantuni anak yatim, mungkin gajinya jadi naik, usahanya jadi tambah sukses. Seperti itu, umurnya jadi panjang, badannya sehat. Seperti itu, kontan oleh Allah diberi. Tapi bagi orang-orang yang beriman tidak diberikan secara kontan. Ketika dia ini dijanjikan tiket ke dalam surga. Di antara cerita-cerita yang banyak niku orang masuk surga niku salah satu di antaranya sing paling banyak dilihat niku karena kepedulian terhadap orang lain. Ini di samping sholatnya sudah tentu dilakukan maksudnya sing ora yang lain niki salah satu jalur di antaranya niku bersedekah. Walaupun hanya bersedekah dengan seekor binatang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam Bukhari Muslim, ada 2 hadis yang menceritakan tentang orang yang menolong binatang. Suatu ketika ada musafir berjalan. Pada saat dia berjalan, di tengah perjalanan kehabisan air dan dia sungguh sangat ingin minum. Lah, mencari sumber air ternyata dijumpai ada
satu sumur. Kemudian dia melihat sumur ada airnya, dia turun ke dalam sumur tersebut, minum air sepuasnya. Setelah dia minum air sepuasnya, kemudian dia keluar. Setelah keluar dari sumur, ternyata di situ ada seekor anjing. Anjing ini sedang menjulurkan lidahnya, dan lidahnya itu untuk menjilat-jilat debu yang ada di sekelilingnya. Maka musafir ini kemudian berpikir, jangan-jangan ini anjing kehausan, seperti diri saya tadi. Maka dia sudah naik ke atas sumur. Apa yang terjadi? Dia turun lagi ke sumur semata-mata ingin mengambil air. Karena bingung wadah, sepatunya dilepas, dua-duanya dilepas. Karena dua-duanya dilepas, gawa banyune manjat angel. Maka kemudian apa yang terjadi? Nah, sepatunya dibawa dengan mulutnya yang sudah diisi air, dibawa dengan mulutnya nih, dicakok mengduwur itu, merangkak ke atas sampai ke atas, diminumkan kepada anjing tersebut. Kemudian apa nih dalam hadis qudsi disebutkan, wahai Rasulullah, orang tadi aku masukkan ke dalam surga. Kenapa masuk surga? Karena dia baru menolong seekor anjing. Seperti itu. Lalu kemudian para sahabat protes, wahai Rasulullah, apakah menolong seekor anjing bisa masuk surga? Maka apa jawab Rasulullah? Siapa saja di antara makhlukku yang bernyawa, jika dia ada kasih sayang kepadanya, pasti jika ia melaksanakan kasih sayangnya, aku pun akan menurunkan rahmat kepadanya. Ini hanya seekor anjing. Anjing kan binatangnya najis, gitu. Kita saja ludahnya terkena kita harus mencuci sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya harus dicampur dengan debu, tanah. Nah ini menolong seekor anjing. Ada lagi seorang pendosa, nih seorang perempuan baru berbuat dosa. Ini sama kejadiannya, minum di sumur, ketika melihat ke atas ada anjing yang kehausan. Dia pun turun mengambilkan air untuk. Nah, kemudian Allah mengampuni dosanya dan memberikan petunjuk kepada perempuan tadi, sehingga dia digolongkan kepada ahli surga. Nah, ini sebagai perimbasan deh, apalagi pada anak-anak yatim, orang-orang miskin, para janda yang du'afa dan lain sebagainya. Ya kiranya itu saja dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika kurang berkenan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu keberkahan bagi PMT Homsa dan para direktur yang lain. Semoga bisa menjadi acuan di antara agenda yang sudah tertulis. Mungkin ada sebagian dari hasil, mungkin dari Bank Syariah, Bank apa saja niku. Saya yakin kalau zaman sekarang niku sudah ada anggaran yang akan dijadikan sebagai keberkahan. Semoga semuanya itu akan menjadikan kita tambah berkah, tambah kebaikan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyerahan aturan yang pertama akan diserahkan oleh ini aja. Ketua Nggak apa-apa. Pengurus Biarin. Bapak Sudistiono. Samping. Kami persilakan. Foto Pak. Ya. Foto.
ya. Kemudian nama yang kemudian untuk Ananda Safira, Aulia, dan Fajar. Monggo naik ke atas panggung. Cukup ya 20. Untuk penyerahan santunan akan diserahkan oleh Manajer Umum Pemda Monsa kepada Bapak Syafrul Qoli. Kami persilakan. Senyum. Tarik kanan. Tidak, ya semoga selesai seperti ya. Kemudian untuk nama yang berikutnya Ananda Kasri, Afifah, dan juga Zainab. Monggo untuk nama yang kami panggil untuk naik ke atas panggung. Untuk penyerahan santunan berikutnya akan diserahkan oleh Bapak Mujahid selaku Direktur BPRS Riau. Kepada Bapak Mujahid kami persilakan. Naiknya sini turunnya boleh kan? Semuanya. Biar cepat. Foto. Kemudian untuk yang berikutnya Ananda Dewi, Rama, dan juga Nabila. Monggo nama yang disebut untuk naik ke atas panggung.
Untuk penyerahan santunan berikutnya akan diserahkan oleh Bapak Dwi Harmoko dari Bank Gunung Selangor Syariah. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya Ananda Omar, Riko, dan juga Pelku Nafegani. Monggo nama yang kami panggil untuk naik atas panggung. Untuk penyerahan santunan berikutnya akan diserahkan oleh Ibu Afia dari PSI Ayani. Monggo kepada Ibu Afia kami persilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami panggil Ananda Cuktainara, Ririzmi Ayunda, dan juga Alfia. Untuk kami tatap. Untuk penyerahan santunan berikutnya akan diserahkan oleh manajer Baitul Mal Bapak Hadani Fauzi. Monggo kami persilakan. Untuk nama berikutnya Ananda Mikaila, Sylvia, dan Mirza. Monggo naik ke atas panggung.
penyerahan selanjutnya akan diserahkan oleh Ustaz Didi Gosani kepada Imam Presiden. Pak Didik, ini janda Pak Didik. Ditaruh depan. Senyum. Untuk selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh pimpinan dari anak yatim kepada anak dan sapi kami. Di sini tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan rabbil alamin masjidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa anta musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la zala illa ma ja'altahu zala wa anta taj'alul hasana idza shi'ta sahla. Allahumma zalil umurana wa umura walidayna wa umura bin hasa wa fihi wa li'adhihi wa liman yastahiluna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahim, ya Allah, jadikanlah keluarga dia, keluarga Anis, keluarga Melia dan keluarga Feris serta keluarga Endang, jadikanlah keluarga yang menjadikan sakinah dan rahmat ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya sampai dengan sehat dan banyak umur. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Jauhkanlah dari mara bahaya musibah, selamatkan di dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Rahim, ya Allah, majid kembanganlah Islam syariah, majid kembanganlah BSI Ahmad Yani ya Allah. Majid kembanganlah Suriah ya Allah. Majid kembanganlah BNT Bangsa ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Jadikanlah manajemen dan karyawan maupun karyawati, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Jadikanlah segala urusannya ya Allah. Jadikanlah keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah, selalu senantiasa berikan سادة الأمور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا زال إلى من جعله زالا وأنت تجعل الحسن إلى زالا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semoga doa yang dilakukan oleh Ananda Zaki perwakilan dari anak yatim akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak Wakil.
Yang disuruh naik, bagus Pak. Foto bersama. Tapi hati-hati ini. Saya ini di depan, kita di belakang. Di depan. Yang ke depan. Oh iya. Yang kecil ini depan. Terus ya. Shot kedua perempuan. Terus yang laki-laki belakang. Ya. Oh iya. Di bawah aja. Boleh Pak? Kak Mjid. Kalau duduk ya. Kamu duduk.